Kita bahas nomor 21 ya, terakhir 20. Ya, nomor 21. Arus listrik besarnya sama, dialirkan melalui larutan CuCl2, berarti CuCl2 itu berarti Cu2 plus Cl3 berarti Cr3 plus Cl min 3 kali. Jika Cr yang mengendap, Cu yang mengendap adalah WCU berapa? Nah, jadi kita perbandingan WCU banding WCR sama dengan ECU banding ECR. ARCR per biloxnya. WCU banding WCR. Ini WCR-nya 1,4. 5. Bilox CU itu 2. Banding ARCR itu 52. Biloxnya ini 3. Jadi WCU banding 1,4. Nah, ini kita bagi 63,5 dibagi ini dapatnya 31,75 dibanding 52 bagi 3 17,33. Jadi WCU per 1,4 sama dengan 31,75 sana jadi kali WCU sama dengan 31,75 per 17,33 3 gram yang mendekati 1,28. Ya, screenshot dulu. Ini ada koma-komanya ya. Silahkan screenshot dulu. Kita lanjut soal nomor 22. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Pada elektrolisis Al2O3 menggunakan elektrode inert terbentuk 0,2,216 gram. Muatan digunakan adalah muatan itu berarti Q-nya ini berapa? W itu rumus harus 96500. Nah, I kali T ini adalah Q. Jadi W-nya adalah 0,216. E-nya ini AR. Jadi ini pindah ke sini kali ya. Langsung saya pindah kali aja. Kali 96500 sama dengan E itu AR. AL per bilox kali Q. Ya. Ini ARAL itu 27. Ya. Al2O3 itu Al3 plus O2 min. Ini 2, ini 3. Jadi ini 3 kali Q. 216 kali 96500. Pindah sini jadi bagi 0,216 kali 96500 per 9. 2316. Jawabannya A, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi kalau sudah di screenshot. Nomor berikutnya. Sejumlah arus listrik besarnya sama dialirkan ke dalam dua sel. Jika sel terisi larutan air berbentuk 1, jadi WFE 1,344. Masa endapan logam Zn, WZN itu berapa? Ya. Jadi ini kita WZN, WFE, ya, ARZN per biloxnya. ARFE, ini diketahui FE ya, per biloxnya. Di sini FeSO4, ZnSO4. Ya. FeSO4 berarti Fe2 plus SO4 2 min. Zn2 plus SO4 2 min. WZN dicari. WFE 1,34465 per biloxnya
Zn itu 2. ArFe 56 per Biloxnya. Jadi WZN per 1,344. 65 per 56. Ini pindah ke sana kali W6 kali 1,344. WZN 1,56 gram. Ya, screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan persamaan reaksi elektrolisis berikut ini. Ini katode. Ini kita lihat di sini katode. Katodenya 2H2O, 2 elektron. Jadi 2O H- ditambah H2O. Nah, ini syaratnya apa? Ya. Berarti kita lihat di sini. Diagram elektrolisis kalau 2H2O, 2 elektron H2, 2O H- itu golongan 1A, 2A, AlMn. Jadi syaratnya ini harus golongan 1A, 2A, ya. Jadi ini harus golongan 1A, Mn. Syaratnya itu. Kita lihat sini golongan 1A. K itu golongan 1A. Cu depan ya. Cu itu bukan golongan 1A, ini salah. Ba golongan 2A, K golongan 1A, Ba golongan 2, ini 2A, ini 1A, ini 2A, ini 1A. Jadi yang D ini salah, Cu itu bukan golongan 1 atau 2. Terus berikutnya di sini 2O, O2 menjadi O2, 4H positif menjadi 4 elektron. Ini kita lihat ya. Ini berarti 2H2O, 4H positif, O2, 4 elektron. Berarti ini sisa asam oksi. Jadi sisa asam oksi. Sisa asam oksi. Ya, sisa asam oksi. Ini berarti tidak. I ini bukan sisa asam oksi, salah. O3 sisa asam oksi, SO4 sisa asam oksi. Berarti ini di sini ada syarat. Syaratnya itu di sini supaya PT CAU. Jadi harus anodanya inert. Ya. Di sini menggunakan Cu, salah. Terus kemudian harus inert. Inert. Nah, ini pakai Cu, salah. Ya, ini salah. Ya, ini salah berarti jawabannya C. Screenshot dulu. Sudah, kita lanjut lagi soal berikutnya. Fauzi melakukan percobaan elektrolis menggunakan elektroda platina sehingga beberapa Fauzi melakukan uji kertas lakmus ini. Jadi kertas lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Berarti ini nanti ini harus bersifat basah. Kalau bersifat basah harus ada OH-nya. Ya, harus ada OH-. Ini merah. Berarti bersifat asam. Ini harus muncul H positif. Nah, larutan atau apapun yang katodenya ini, anodanya itu harus bersifat asam H positif. Kita cek diagramnya. Nah, ini mengandung OH-. Nah, berarti katodanya ini diambil yang ada OH-, yaitu syarat dan fasenya harus fase larutan. Di sini harus fase larutan, tidak boleh nggak larutan. Jadi katodenya itu yang diambil yang mengandung OH-. Jadi katodanya itu harus mengandung ini. Mintanya katodanya ada OH, rasa OH-. Ini harus golongan 1A, 2A, dan bersifat larutan. Cirinya harus larutan. Ya, larutan berarti lelehan salah, lelehan salah. Ini golongan bukan 1A, ini salah. Ini golongan 2A, ini CA itu golongan 2A atau D. Berikutnya anodanya harus muncul asamnya. Ya, anoda harus muncul asam.
asam, berarti sisa asam oksi. Ya, kamu lihat di sini ada H positif mengandung asam, berarti dia sisa asam oksi SO4, asam oksi. Ya, yang anodanya harus unsur ada asamnya. Ini asam sesuai ini. Nah, ini adalah sisa asam oksi itu bisa SO4, NO3, ya. Nah, berarti ini salah ini salah. Ya. Jadi jawabannya D. Harus mengandung sisa asam oksi. Jawabannya D. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. 100 ml larutan perak nitrat jadi Ag. Perak nitrat itu AgNO3. Ini perak nitrat. Gunakan elektrode inert dengan arus sebesar 5 ampere, berarti I-nya adalah 5 ampere dengan waktu 193. Kemudian inert ya. Terbentuk pH, berarti pH-nya ini dari sisa asam oksi. Sisa asam oksi dari anodanya. Ini anodanya. Anodanya mengandung A positif. Ya. Sedangkan katodanya bukan golongan 1A, 2A, ya. Berarti ini ya, ini nulisnya Ag plus ditambah 2 ditambah elektron menjadi Ag saja. Karena 4 4 4. Ya. Kita cari masanya atau W. W itu rumusnya E kali I kali T per 96.500. Itu sama dengan massa. Massa itu mol dikali AR. Di mol dikali AR. E itu adalah AR per bilox. Kali I. I-nya adalah 5. T-nya 193 dibagi 96.500. Nah, ini AR-nya boleh coret. Ya, AgNO3 itu 3 min. Jadi plus 1 berarti biloxnya 1. Mol sama dengan 1/1 kali 6.500. Ini ketemu molnya adalah 0,01 mol. Nah, ya ketemu molnya. Ini molnya siapa? Molnya perak nitrat Ag. Jadi ini saya tulis ini 0,01 mol. Ini koefisiennya 4, ini 0,01 mol. Berarti 4 elektronnya ini 0,01 mol. Yang ditanya adalah pH-nya. Berarti ini 4, koefisiennya 4, ini juga 4, jadi ini 0,01 mol. Kita cari molaritas ya bagi volume. Jadi 0,01 mol dibagi volumenya di sini 100 ml. 100 ml itu 0,1 liter. Ini dibagi 0,1 sama dengan 10 Pak min 1. Karena ini asam, berarti ini H positifnya. M-nya itu H positif. Ya, H positifnya yang ya. Kalau H positifnya 10 Pak min 1, pH-nya 1. Jawabannya A. Silakan screenshot dulu. Sudah di screenshot ya. Lanjut soal berikutnya. Cara tepat mencegah korosi pada penopang besi bangunan jembatan dengan cara dilapisi cat. Jawabannya A. Ini cara yang paling mudah. Jika misalnya kamu punya pagar di rumah besi, supaya tidak cepat korosi, dicat. Screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjut soal nomor 28.
Pada peristiwa korosi, besi mengalami oksidasi, sedangkan mengalami reduksinya adalah oksigen. Nanti kamu cek ya di LKS, di situ ada persamaan korosi, yang reduksi itu Fe, ya, yang mengalami oksidasi itu besi, sedang reduksinya adalah O2, oksigen. Ya, screenshot dulu. Udah, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 29. Mereaksikan logam dengan asam fosfat adalah salah satu proses pencegahan korosi yang paling tepat untuk ini badan mobil. Badan mobil itu kan ada pelapis dengan cara asam fosfat. Jawabannya C. Screenshot dulu. Ya, screenshot lanjut nomor 30. Salah satu mencegah korosi pada pipa besi yang ditanam pada tanah adalah dihubungkan dengan logam. Coba lihat dulu ya. Bentar, aduh. Nah, ini pakai apa namanya? Bentar, korosi. Ada nggak ini korosi? Berarti ini nggak ada. Nah, saya carikan korosi. Bentar ya. Bentar, bentar. Pakai sel kota ini cara gampangnya gini. Bentar. Terus dipilih kecil daripada sel besi. Pokoknya lebih kecil daripada 44 itu bisa, nggak bisa. Pokoknya lebih kecil daripada Fe. Kamu pilih yang paling kecil. Yang paling kecil itu paling kuat. Ini minus 1,66. Ini minus 2,37. Yang paling kecil itu EMG. Pokoknya pilih sel sebanyak E. CDE itu betul semua. Cuma ini paling efektif. Berarti yang paling efektif itu paling selnya paling kecil. Jawabannya E. Screenshot dulu. Ya, dan di screenshot lanjut soal berikut. Ini ureanya belum saya ambil ya soalnya ya. Ureanya belum saya tambahkan soal. Sebentar. Bapak stop share dulu ya. Yang ureanya belum saya pindahkan. Bentar ya. Bentar ya. Yuk lanjut lagi.
XOH merupakan basis sisa 6 mol XOH. Itulah persentase XOH yang ionisasi bagi mula-mula. Reaksinya kan berarti 8,8. Jadi dapatnya adalah seperempat 0,2. Jadi cara ngerjainnya, ini kan alfa, derajat ionisasi itu bereaksi per mula-mula. Ini kan mula-mula 8, sisanya 6. Berarti bereaksinya 8 kurangi 6, 2. Silakan screenshot dulu yang ini, nomor 1. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Saya lanjut ya. Nomor 2. Br2, KOH menjadi KBr, menjadi KBrO3. Kita cari biloxnya, ini 0. Ya, ini K itu plus 1, O itu min 2, H plus 1. Ini K-nya plus 1, O-nya itu minus 6, berarti ini plus 5. Berarti ini ke sini, itu reduksi. Ini reduksi. Nah, ini kita pisahkan, setarakan reaksi redoks tersebut. Ya. Jadi yang A ini, kita ambil dari BR2, ini kalikan 2, ya, kalikan 2. Berarti ini 0, ya, 0. Ini ada K-nya. Ini di sini nggak ada K-nya. Jadi ini saya tambah K plus. K plus sebanyak 2. Ya, ini 0, ini plus 2. Dijumlah plus 2. Ini 0. Berarti di sebelah kiri ini tambah 2 elektron. Berarti untuk ya untuk reduksi, ini reduksi 2 ditambah 2K plus ditambah 2 elektron menjadi 2 KBr. Berikutnya yang B, oksidasinya itu Br2 menjadi KBrO2 3. Berarti di sini kalikan 2, muncul KOH, berarti harus bersifat basa ini loh. Persamaan ini muncul KOH, berarti bersifat basa. Berarti tambah 6H2O. Berarti di sini tambah, supaya 6H2O berarti tambah 12OH min. Sama BR-nya 2, BR-nya 2. Ini ada K-nya. Ini hanya 12, O-nya 2 sudah pas. Kurang tambah K-nya. Tambah 2K plus. Tambah 2K plus. Ya, kita hitung total ini 0, ini min 12.